Sepatu Converse adalah merek sepatu yang populer, yang masih menjadi salah satu favorit banyak orang di dunia. Pendirinya adalah Marcus Miles pada tahun 1908 di Malden, Massachusetts, melalui perusahaan yang bernama Converse Rubber Shoe Company. Pada awalnya, Marcus menjual sepatu winter jet untuk pria, lalu Converse untuk olahraga tenis. Menyusul kemudian beberapa tahun kemudian mendominasi formatif dunia basket, Converse All Star menciptakan sepatu basket. 2 tahun kemudian, peluncuran pertama perusahaan sepatu mereka. Pada tahun 1910, Converse berhasil memproduksi 4.000 pasang sepatu per hari hingga tahun 1917. Tahun 70-an, Converse mengeluarkan debut pertamanya dengan label One Star, sepatu performance low cut untuk pemain basket ya. Sepatu Converse pun dianggap sebagai sepatu yang paling nyaman. Kenapa paling nyaman? Karena Converse banyak diikuti beberapa selebriti yang paling terkenal, seperti banyak pemain basket ikonik, olahragawan, penyanyi, dan tokoh masyarakat lainnya. Dan sepatu Converse itu sekarang dijuluki sebagai pelopor fashion dan sepatu olahraga di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menjelaskan tentang strategi marketing Converse. Nah, yang saya ketahui pertama-tama Converse itu dibuat secara demikian rupa dalam bentuk brand sepatu, di mana strateginya pertama kali ditebuskan pada brand ambassador yang bernama Chuck Taylor. Nah, Chuck Taylor itu adalah pemain basket terkenal pada saat itu. Dan alhamdulillahnya strategi marketing itu melambung tinggi dikarenakan Converse, sebuah brand sepatu, membrand ambasadorkan si Chuck Taylor tersebut. Nah, pada saat zaman itu sepatu yang dipakai si Chuck Taylor itu menjadi idaman orang-orang fans pemain basket tersebut. Dan dimana saya akan melihatkan contohnya. Yang pertama ini adalah Converse CT2 High. Nah, dan pada saat itu memang yang dibutuhkan oleh pemain basket pada zaman itu dia tinggi dan mempunyai midsole yang agak tipis juga, Di sini kita bisa lihat ada logo Converse yang untuk melindungi mata kaki pada saat itu. Mungkin kurang safety yang beda sekali dengan yang zaman sekarang ini. Mungkin yang digandrungi oleh orang-orang banyak pada saat itu ya seperti ini. Kita bisa lihat di sini untuk helmetnya, helmet Converse All Star. Di sini helmetnya bisa disebut yang terbaru karena mungkin saya ada punya yang lama. Saya nanti akan contohkan, saya akan lihatkan. Nah, di sini midsole pinggirannya masih agak tipis karena mungkin pada saat itu ya seperti inilah sepatu basket gitu ya pada saat itu. Dan di sini ada dua lingkaran ini untuk sirkulasi udara terhadap kaki untuk pemain basketnya tersebut. Ya, terus saya akan melihatkan contoh yang kedua. Nah, ini yang low, ini yang pendek, dan ini yang high. Pada saat itu yang dipakai untuk pemain basket justru yang high. Dan seiring perkembangan zaman, karena sering dipakai untuk hal-hal lain, tidak hanya untuk pemain basket, bisa dipakai untuk jalan-jalan juga. Dibuatlah seperti ini, sesi yang low pendek seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, pada saat itu helmet ini yang dibuat pada tahun 70. Dan helmet yang ini kita bisa lihat perbedaannya. Helmet yang ini sama sekali baru, diubahnya baru, dan ini yang lama. Ini Chuck Taylor 70s ya, tahun 70-an. Ya. Kita bisa lihat di sini ini agak tebal. Mungkin diperbarui ya. Midsole ini, karet ini agak tebal. Beda dengan yang ini. Yang ini agak tipis ya. Tuh, agak tipis. Dan yang ini. Yang ini agak tipis ya. Tuh, agak tipis. Dan kita bisa lihat di sini onsole-nya pun tebal. Onsole tebal. Kalau bisa saya lihat di sini onsole-nya tebal. Nah, yang pendek ini biasanya untuk dipakai para fans dulu
untuk melihat sesi pertandingan si Chuck Taylor tersebut. Karena mungkin ya sekian perkembangannya zaman, mungkin banyak juga sekarang kita lihat orang-orang atau anak remaja yang memakai sepatu seperti ini. Nah, saya juga justru suka sepatu seperti ini. Ya, karena bisa dijelaskan mungkin strategi marketing Converse berasal dari dia membrand ambasadorkan sebuah atlet basket yang bernama Chuck Taylor. Mungkin sekian, terima kasih yang akan saya sampaikan terhadap strategi marketing Converse. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan promosi dari perusahaan Converse. Yang pertama, mencari pelanggan baru, di mana produk yang sudah ada ingin ia memperluas target pasarnya sehingga seorang produsen melakukan promosi dengan segmentasi yang lebih luas. Yang kedua, ada merubah target pasar, di mana sebuah produk yang lebih ingin merubah segmentasi penjualannya sehingga produk tersebut dapat bersaing dengan produk yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, ada memperkenalkan produk, di mana proses promosi ini yang dilakukan untuk lebih memperluas keberadaan produk si Converse ini di pasar sehingga konsumen yang sudah memakai atau menikmati produk tersebut tetap memakainya. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang hubungan masyarakat atau public relation. Di sini merupakan sebuah bagian komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan atau produk. Dalam hubungan masyarakat, pihak Converse ini melakukan hubungan yang sangat erat terhadap masyarakat atau konsumen melalui media sosial, contohnya seperti Facebook yang bernama Converse Indonesia. Tetapi sekarang ini banyak sekali Converse melakukan periklanan atau promosi produknya tersebut melalui media sosial lainnya, salah satunya itu seperti TikTok, Instagram, atau LinkedIn dan sebagainya, di mana konsumen dapat informasi secara berkesinambungan yang berhubungan dengan produk baru hingga event promo yang akan dilaksanakan. Converse memiliki basis konsumen yang beragam. Karena desain klasik dan warna yang unik, strategi promosinya didasarkan pada konsep individu yang membuat setiap pelanggan istimewa dan dihormati. Merek telah memanfaatkan beberapa kebijakan promosi, termasuk penjualan pribadi, hubungan masyarakat, promosi penjualan, dan periklanan. Pertama, mega promosi Converse melalui Charles Chuck Taylor yang merupakan pemain basket ternama dan memilih menjadi brand ambassador dan penjual sepatu Converse. Perusahaan telah memutuskan untuk mengikuti kampanye aktif di media sosial dengan menumbuhkan basis penggemar di Facebook, Twitter, dan blog Converse yang dipersonalisasi. Perusahaan menyumbangkan 5% hingga 15% ke Global Fund dari harga grosir Red Footwear Line. Converse mengkhususkan dalam sepatu khusus dan telah memproduksi alas kaki untuk New York Rangers, tim bola basket profesional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk serta keunggulan dari sepatu Converse. Yang pertama itu mengenai produk terlebih dahulu. Sepatu Converse mempunyai berbagai jenis, bentuk, serta bahan yang digunakan itu beragam. Contohnya itu seperti Chuck Taylor, Special Edition, Jack Purcell, Sport Authentic, Premium, Skateboarding, Kids, hingga edisi spesial. Lalu mengenai bahan yang ditawarkan meliputi bahan kulit, suits, vinyl, denim, dan remi. Dan bentuk yang ditawarkan pun beragam seperti low up atau Oxford, itu di bawah mata kaki, hingga top di atas mata kaki, dan neck high, ukuran hingga setinggi lutut. Nah, hal tersebut itu yang membuat sepatu Converse itu memiliki keunggulan atau kelebihan yang berbeda dari yang lain dan menjadi daya tarik pelanggan. Lalu kalau kita menjelaskan mengenai keunggulan sepatu Converse itu ada beberapa. Saya menyimpulkan ada 5 keunggulan. Yang pertama itu desainnya sangat beragam. Terus yang kedua itu memiliki two calf atau two bumper.
Nah, terus yang ketiga itu insole yang empuk. Yang keempat AST, adanya AST. Dan yang kelima memiliki rubber sidewall. Nah, seperti itu.